Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Hai, welcome back. Sorry banget, udah beberapa hari kemarin aku nggak buat video karena 2 hari itu aku ada event tarot di luar. Jadi pulang-pulang tepar banget. Jam tidur tuh cuma sedikit, istirahatnya cuma sedikit, terus paginya harus siap-siap lagi, harus udah kerja lagi, outdoor event tarot. Jadi ya gitu deh, jauh banget lagi ya dari Jakarta. Oke, ini video tarotnya temanya adalah aura dirimu yang membuat dia jatuh hati, kurang lebih kayak gitu ya, pokoknya soal aura. Ntar ya lihat aja nanti judulnya apa di thumbnail. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Buat kamu yang mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, aura dirimu yang membuat dia jatuh hati. Coba, karena kita mau cek energi seseorang, kamu bayangin dulu seseorang yang mau kita cek ya, pandangan dia tuh seperti apa terhadap kamu. Oke, silakan. Udah, pasti kalian suka banget deh cek-cek energi seseorang gini kan, pandangan dia ke kamu seperti apa. Oke, kita mulai. Aura dirimu yang membuat dia jatuh cinta. Apakah dia jatuh cinta atau jatuh hati sama kamu? Aura dirimu yang membuat dia jatuh hati adalah kamu katanya suka berbagi ya. Berbagi itu mungkin ya salah satu kebaikan kamu atau baik hatinya kamu. Di sini katanya kamu suka berbagi apa yang kamu miliki, terutama ke seseorang yang memang membutuhkan ya, seseorang yang lagi butuh bantuan, yang lagi kesusahan banget. Nah, kamu nggak segan-segan buat bantuin seseorang. Ya mungkin terlihat kamu kayak baik hati gitu ya. Baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Ya pokoknya kamu ini deh, baik deh, kamu kasih apa yang kamu punya gitu ya ke seseorang. Bisa materi, bisa kayak makanan, atau orang butuh apa gitu ya. Kebanyakan sih yang berhubungan sama materi ya kamu kasihnya. Yang membuat dia jatuh hati kayaknya ya, dia itu sebelumnya pernah galau atau pernah trauma atau terluka sama masa lalunya. Kayaknya pada saat dia galau, pada saat dia proses healing, kamu tuh tiba-tiba datang dan hadir ke dalam hidupnya. Ya mungkin kamu semacam obat penyembuh ya. Dia ini kan terluka ya atau tersakiti, kamu tuh ibarat obatnya. Nah, kamu tuh yang menyembuhkan dia pas dia lagi patah hati, pas dia lagi galau, pas dia lagi proses healing pada saat itu ya, pas hidupnya penuh penyesalan, pas dia lagi terpuruk, pas dia lagi down banget, mungkin tuh kamu hadir, kamu menyelamatkan hidupnya. Apalagi kalau dia pada saat healing itu dia terpuruk banget, misalnya dia jadi gak bener, dia jadi apa ya, jadi bebas banget pergaulannya, jadi gak jelas hidupnya ya, jadi apa ya, hidupnya mungkin porak-poranda ya. Porak-poranda, tapi kamu tuh menyelamatkan hidupnya ya. Kamu tuh sebenarnya agak sedikit dominan ya, cuma entah gimana dominan kamu tuh mungkin in good way, kayak kamu bisa mengatur dia. Ada sisi kamu tuh yang kayak ada sisi leadership, jadi kamu yang ngatur-ngatur dia harus kayak gini, kamu bisa mengarahkan, mungkin bisa membimbing juga. Kamu peka, penuh inisiatif, tanpa dia minta kamu tuh perhatian sama dia. Tanpa dia ngomong, kamu tuh udah tahu dia butuhnya apa gitu. Pokoknya kamu inisiatif banget dan peka gitu ya.
Kamu orangnya ceria juga, jadi hadirnya kamu tuh kayak membawa satu satu angin segar gitu. Satu angin segar yang bikin dia tuh lebih happy. Mungkin kamu yang ceria, kamu yang menyenangkan, kamu selalu siap sedia juga, selalu available. Dia maunya apa, kamu bantuin dia juga. Ada beberapa hal baiknya kamu itu bikin dia introspeksi. Kayak gini, misalnya, kok kamu sebaik itu ya, kok kamu baik banget, kok kamu baik hati gitu. Apalagi kalau orang-orang kayak dia tuh orangnya toksik, orangnya tuh negatif banget lah gitu, jauh dari kata baik, jauh dari baik hati. Pas ketemu orang kayak kamu tuh dia ngeliat, kok aneh banget ya ini orang, kok baik banget gitu ya. Kok baik dibilang aneh ya. Ya aneh ya, mungkin buat seseorang yang toksik dan negatif itu pasti aneh banget, kayak 360 derajat beda sama kamu personalitinya. Tapi dia ngeliat kamu, kok ini orang bisa ya baik kayak gitu, kok bisa sebaik itu, baik hatinya. Jadi apa ya, jadi dia tuh pengen kayak kamu tapi susah, tapi lama-lama dia kayak terinfluence gitu sama kamu. Lama-lama secara dia sadar atau enggak ya, kamu membawa pengaruh baik buat dia, ke dalam hidup dia. Lama-lama karakter dia tuh kayak bercermin ke kamu. Lama-lama dia kayak mencontoh kamu ya, sedikit banyak dia lama-lama jadi belajar dari kamu. Yang tadinya misalnya karakternya dia buruk, lama-lama dia kayak bisa sedikit-sedikit berubah kayak kamu ya. Banyak dari mereka ya waktu itu tuh mungkin ya pada saat mereka sakit, pada saat mereka butuh seseorang, pada saat mereka butuh perhatian ya, kamu tuh perhatian banget sama dia katanya ya. Perhatiannya misalnya kamu beliin dia makanan, kamu bantuin dia minum obat mungkin ya. Atau kamu suapin dia makan, atau kamu beliin beliin minum atau apa gitu ya, kirimin makanan bisa juga. Pokoknya di saat dia kayak butuh seseorang, kamu hadir ya. Kayak dia bisa lihat kamu sayang sama dia, kamu setia, kamu perhatian, care, kayak mamanya gitu ya, kayak ibunya. Dan ketika mereka marah atau mereka diamin kamu selalu baik-baikin gitu. Enggak, aku nggak bilang kamu bodoh ya, karena aku nggak tahu yang salah siapa. Jadi baik-baikinnya tuh ya kamu selalu mencoba approach dia duluan, entah siapa yang salah, entah siapa yang marah gitu ya. Tapi kamu selalu mencoba buat menyelesaikan masalah. Jadi kamu baik-baikin dia gitu ya. Apalagi kalau mereka itu orangnya egonya tinggi, suka silent treatment, gengsian gitu, itu kan kayak nggak mungkin ya buat cari kamu duluan buat baik-baikin. Akhirnya kamu duluan yang baik-baikin. Itu dia suka sifat kamu tuh yang kayak gitu ya. Dan kamu kayak nge-push dia menjadi seseorang yang lebih baik, atau nge-push dia untuk ngelakuin sesuatu yang baik. Kayak kamu ngajarin dia, atau kayak kamu ngasih tahu dia sesuatu, kamu tuh baiknya kayak gini-gini, kamu tuh jangan kayak gini, coba deh kamu berubah. Nah, kamu tuh kayak nge-push dia menjadi seseorang yang lebih baik mungkin ya. Dan mereka tuh mau dengerin kamu. Mungkin ya apa yang kamu omongin ya make sense, apa yang kamu omongin ada benernya, dan itu membuat dia tuh jadi pikirannya jadi terbuka lagi gitu loh. Dia jadi berpikir, kayaknya bener deh apa yang kamu bilang, kayaknya aku memang harus berubah deh, kayaknya aku nggak baik kalau kayak gini terus. Nah, jadi otak dia lama-lama berpikir, mungkin sebelumnya nggak pernah mikir ya, atau nggak punya otak. Lama-lama jadi terbuka terus, oh ya kayaknya harus kayak gini deh, bener deh apa yang kamu ajarin. Nah, mereka tuh kayak gitu jadinya, jadi berubah gara-gara kamu. Ya bisa dibilang kamu tuh alasan seseorang berubah ya. Dan dari kamu mereka belajar cara menyelesaikan masalah gitu ya.
oh ternyata kalau selesai masalah tuh kayak gini, ternyata kalau punya masalah tuh diselesaikan, diberesin, dicari solusinya. Jadi berubah tuh, jadi banyak dari mereka yang berubah sifatnya ya. Apalagi ya, untuk beberapa kalian yang punya pet atau punya hewan peliharaan, dia bisa lihat betapa sayangnya kamu sama binatang. Apalagi kalau dia juga suka binatang, jadi kayak klop banget kan, jadi kayak satu frekuensi gitu ya, sama-sama penyuka binatang. Aku nggak tahu kenapa aku bilang kayak gitu, karena di sini aku ngeliat tuh kayak doggy ya, kayak doggy atau kayak kucing gitu ya. Jadi aku kepikiran hewan peliharaan jadinya ya. Nah, di sini kan ada self evaluation ya. Jadi kamu itu sebagai apa ya? Kayak seseorang kayak ini ya, apa? Pengawas gitu. Kamu selalu mengawasi sifat-sifat, karakter atau perilaku dia yang gak baik ya. Nanti kamu ingetin dia, nanti kamu bicarain, kamu diskusi sama dia. Jadi dia sadar betul apa kurangnya dia, apa dia nggak baiknya tuh di mana, tapi dia mau dengerin kamu. Jadi itu kamu nggak ngejudge, kamu nggak menyudutkan dia, tapi kamu menggerakkan dia untuk berubah, menggerakkan dia untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi ya. Nah, banyak juga dari kalian yang ngebantu dia untuk bangkit. Bangkitnya sih mungkin macam-macam ya, misalnya dia bangkit dari mantannya, bangkit dari keterpurukan, atau bangkit dari karirnya dia yang mungkin gak baik pada saat itu ya, atau misalnya bangkit dari masalah apa. Pokoknya banyak mereka yang waktu itu tuh terpuruk banget ya, bener-bener kayak mungkin gak ada orang yang bantu, gak ada orang yang buat dia tuh kayak bersandar. Nah, mungkin kedatangan kamu itu bantu dia buat bangkit ya. Mungkin kamu kasih semangat, mungkin kamu bantuin dia apa ya. Dari situ dia mencoba buat bangkit dan jadi termotivasi sama kamu juga. Dan aura kamu yang buat dia jatuh hati adalah kamu tuh orangnya pemaaf banget katanya. Ya, pemaaf atau gampang lupa nih, jangan-jangan. Orang udah buat salah terus kamu cepat lupanya, terus mereka pikir kamu udah maafin, padahal mah kamu udah lupa kemana tahu gitu kan. Tapi yang mereka bilang adalah kamu tuh orangnya gampang banget buat maafin. Mungkin meskipun dia belum minta maaf atau belum maafin, kamu udah menunjukkan kalau kamu tuh udah maafin dia. Contoh, misalnya dia chat kamu atau hubungin kamu merespon gitu ya, atau kamu yang chat dia duluan atau komunikasi duluan. Nah, jadi dia beranggapan, ih kamu itu pemaaf banget ya, gampang maafin kesalahannya dia ya. Dan kamu orangnya nggak perhitungan, jadi bisa dilihat kalau kamu tuh sayang sama seseorang, kamu tuh nggak perhitungan, kamu full effort, kamu mau berkorban, kamu mau berjuang, kamu nunjukin kalau kamu sesayang itu sama dia, dan kamu bakalan ngelakuin apa aja buat dia ya. Mungkin kalian juga orangnya gak gampang ngejudge keburukan-keburukan dia, kesalahan-kesalahan dia juga. Banyak dari mereka tuh ya karena aura kamu yang bikin dia tuh jadi kayak terngiang-ngiang kebaikan kamu, baik hatinya kamu, atau cara kamu nge-treat dia itu bikin dia terngiang-ngiang. Jadi kayak ini cewek, ini cowok baik juga ya, jadi dia kepikiran terus, terngiang-ngiang terus. Tapi dari aura kamu banyak mereka kan yang jatuh hati ya, jadi banyak mereka tuh yang kayak pengen ngajak kamu pergi, ngajak kamu hangout, pengen lebih dekat sama kamu, pengen ketemu sama kamu gitu ya. Pokoknya mereka pengen lebih dekat lagi sama kamu ya. Dan kamu itu orangnya ini ya punya rasa toleransi yang cukup tinggi ya. Mungkin orangnya nggak ribet banget, terus nggak yang
apa ya, nggak demanding, nggak terlalu nuntut ya. Jadi ya mereka mungkin sering ketemu orang-orang yang ribet, tapi pas sama kamu kok kamu nggak ribet ya gitu. Kamu mentoleransi, entah dia salah, entah dia ngelakuin apa, entah dia banyak kurangnya. Dia bisa lihat kalau kamu tuh toleransinya tuh tinggi terhadap perbedaan, terhadap sesuatu yang kurang ya. Kayaknya kalian itu wanita-wanita pekerja keras atau laki-laki pekerja keras ya, hardworking ya. Suka bekerja keras. Mungkin dia bisa lihat kalau kamu cukup sibuk setiap harinya, banyak aktivitas yang dikerjain, tapi dengan sibuknya kamu tuh dia jadi apa ya, terpikat gitu ya, jadi suka ya kamu yang kayak gitu. Pekerja keras kan otomatis ya, kebanyakan dari kalian mungkin udah cukup mapan ya, finansial stabil. Jadi ya dari situ dia bisa lihat kalau kamu seseorang yang mandiri, independen ya. Auramu yang membuat dia jatuh hati. Tuh di sini kan ada Dogi kan. Tadi kan aku bilang di awal kan kalau aura kamu tuh dia suka karena kamu suka binatang. Nah, di sini ada Dogi. Ya, jadi bisa dibilang ya mirip sama kartu yang pertama tadi ya. Karena kamu penyayang sama binatang. Kamu apa ya, kebaikan kamu juga baik hati sama binatang. Nah, itu dia juga suka. Apalagi kalau kalian sama-sama penyuka binatang gitu ya. Jadi kayak punya hobi yang sama gitu ya. Kamu orangnya bisa dipercaya, dari kata-kata kamu terlihat pas lagi ngomong itu tulus, jujur, bener-bener dari hati, nggak dibuat-buat, nggak fake juga ya. Apa yang kamu omongin ya sesuai sama kenyataan dan faktanya juga ya. Dan kamu orangnya family man, perhatian sama keluarga. Mungkin kalian ya dari keluarga baik-baik, nggak harus keluarga baik-baik sih, lebih ke ini aja, perhatian sama keluarga, family man. Dia bisa lihat kalau kamu sayang sama keluarga kamu ya, penuh cinta kasih gitu ya. Mungkin juga kalian ada yang udah kenal keluarganya atau cepat gitu bonding sama keluarganya, cepat akrab ya. Kamu juga ramah orangnya, welcome sama keluarga dia ya. Dan dia mungkin ngerasa jadi kayak apa ya, kamu tuh ibarat rumah juga buat dia ya. Pokoknya kalau dia lagi capek, dia lagi stres, dia cari kamu tuh dia berasa kayak pulang ke rumah gitu ya. Kamu tempat dia buat bersandar, tempat dia apa ya, bergantung. Pokoknya kamu ya rumah buat dia. Banyak juga dari kalian itu terlahir atau besar dari keluarga yang menyenangkan, keluarga yang baik-baik juga, mungkin ya, keluarga happy family. Dan ada ya dari mereka ini ngerasa ketika kamu lagi marah itu malah lucu katanya, malah menggemaskan. Ketika kamu lagi ngambek tuh malah lucu menurut mereka ya. Apa ya, nggak tahu marah atau ngambeknya karena apa, tapi jadinya tuh lucu buat mereka ya. Pas lagi kamu emosi, pas lagi kamu marah-marah itu ya. Dan banyak hal yang penuh keberuntungan yang terjadi dalam hidup kamu. Apa yang kamu inginkan gampang banget termanifestasi, atau apa yang kamu inginkan, mimpi-mimpi kamu tuh banyak yang terwujud. Kamu bisa raih semua mimpi-mimpi kamu ya. Pokoknya banyak hal-hal baik, hal-hal penuh keberuntungan yang hadir, yang muncul dalam hidup kamu juga. Dan kamu orangnya tuh kayak optimis ya, optimis dan ambisius dalam mengejar mimpi-mimpi kamu ya. Jadi dia suka aja gitu kamu yang penuh semangat, kamu yang punya banyak mimpi, dan ya bisa dibilang semuanya terwujud ya. Dan kamu tuh orangnya nggak mau ini ya, kayak nggak peduli sama orang lain, keburukan-keburukan atau hal-hal negatif yang diomongin orang lain kamu nggak mau dengerin gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh punya mental yang cukup kuat gitu ya. Dia suka itu karena kan berarti kamu bukan jiwa-jiwa yang lemah gitu kan.
bukan jiwa-jiwa yang suka mengeluh atau orang yang gampang terpengaruh sama orang lain ya. Dan attitude kamu juga bagus, kamu punya manner yang baik, well manner, dan kamu tahu batasan-batasan ya terhadap lawan jenis, terhadap orang-orang yang negatif, terhadap orang-orang yang apa ya, toksik mungkin ya. Pokoknya orang-orang yang gak baik tuh kamu punya batasan-batasannya gitu. Jadi istilahnya kamu tuh punya apa ya, bisa menjaga diri kamu, tahu batasan-batasannya ya. Kamu bisa menjaga ini apa, bisa menjaga diri, bisa mencintai diri kamu sendiri. Kamu tahu mana yang baik buat kamu, mana yang gak baik gitu. Ketika seseorang gak baik, kamu bisa menjauh dari dia juga ya. Ya kalau kamu aja bisa sayang sama diri kamu sendiri, kamu juga bisa sayang sama dia gitu ya. Itu pasti ya jadinya. Apa ya, dan kamu tuh orangnya ini apa, ketika kamu sedih, kamu nggak berlama-lama sama kesedihan kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri ya. Misalnya ketika kamu lagi sedih, kamu ya bisa nyenengin diri kamu sendiri. Misalnya kamu jalan-jalan, misalnya kamu apa ya, beli sesuatu buat diri kamu. Nah jadi walaupun kamu sedih, kamu nggak nyusahin dia gitu loh. Kamu bisa nyenengin diri kamu sendiri, kamu bisa kasih reward ke diri kamu sendiri, karena kamu punya self love yang cukup tinggi, bisa menyayangi dan menghargai diri kamu ya. Nah tuh kan tadi kan aku bilang ada sisi kamu yang mandiri, ini ada nih, baru keluar independence ya. Kamu punya apa ya, level mandiri kamu tuh udah bisa dibilang benar-benar yang nggak nyusahin orang, termasuk nggak nyusahin dia ya. Apa ya, ketika kamu menjaga diri kamu, menyayangi diri kamu, dia bisa lihat, dan itu bikin dia jadi kayak jatuh cinta sama kamu, kayak berbunga-bunga gitu. Ada loh orang-orang tuh yang nggak bisa mencintai dirinya sendiri, dia nggak bisa menghargai, diapain juga terima-terima aja ya. Itu kan sama aja kayak apa ya, orang bodoh. Gak bisa dibilang bodoh sih, cuma belum bisa mencintai diri sendiri aja. Nah kalau kamu tuh udah bisa mencintai diri kamu sendiri, dan dia suka itu loh katanya ya. Aura dirimu yang membuat dia jatuh hati, kamu orangnya kan menyenangkan ya. Jadi kayak pas dia deket sama kamu, ada hal-hal lucu yang kayak bikin dia tuh kayak jadi gampang tertawa, gampang tersenyum, mungkin dari cerita-cerita kamu, dari kelakuan kamu, dari tingkah lakunya kamu. Jadi dia kayak gampang ketawa gitu. Kamu bikin dia tuh jadi hari-harinya tuh kayak menyenangkan aja, banyak ketawa, banyak tersenyum pas lagi deket sama kamu ya. Dan kamu punya prinsip ya, kamu punya prinsip, kamu nggak ikut-ikutan orang, kamu punya rules buat diri kamu sendiri. Apa ya, kamu juga tegas. Ibaratnya tuh kamu ya kamu, orang lain ya orang lain gitu. Kamu nggak mau nyamain kayak orang lain, kamu nggak mau ikut-ikutan orang lain, kamu juga nggak mendengarkan apa kata orang lain gitu ya. Dan di sini apa ya, mungkin ya ketika dia lagi sedih, lagi galau atau lagi anxiety, kamu bisa bantu dia apa ya, kasih afirmasi baik, kata-kata baik kayak udah kamu jangan mikirin hal itu, udah pokoknya itu nggak benar, pokoknya aku percaya sama kamu. Nah kamu tuh selalu kasih kata-kata yang baik, jadi bikin dia tuh apa ya, jadi bikin dia terbuka gitu pikirannya. Oh iya, nggak boleh kayak gini ternyata ya. Apalagi nih, dan kamu juga kayaknya seseorang yang sabar, seseorang yang sabar dalam menunggu juga, atau bisa dibilang seseorang yang pantas juga untuk ditunggu. Jadi kayak kamu tuh seseorang yang pantas, yang layak, yang worth it ya, kayak seseorang yang memang layak buat dia tunggu ya, seseorang yang layak dijadikan pasangan gitu ya.
Dan kamu itu bisa menjaga batasan kan ya, aku bilang tadi sama lawan jenis. Jadi kamu tahu batasan-batasannya, mana yang cuma teman, mana yang sahabat, mana yang pasangan gitu ya. Bisa menjaga sikap gitu istilahnya. Dan kamu juga nggak banding-bandingin dia ke orang lain gitu, nggak bandingin dia sama mantan kamu, nggak bandingin dia sama siapapun yang lebih baik gitu ya dari dia. Kamu ibaratnya bisa terima dia lah apa adanya, bisa terima kekurangan dia ya. Dan ketika dia lagi ketika dia lagi merasa hidupnya nggak baik, atau ketika dia lagi ada masalah gitu ya, kamu tuh selalu melihat sisi baiknya dia. Misal ketika semua orang nyalahin dia, cuma kamu yang ada buat dia ya. Ketika dia punya salah gitu ya, atau ketika semua orang menganggap dia salah, tapi kamu tuh bisa lihat dari sisi baik, dari sisi positif. Terus kamu juga nggak ikut-ikutan buat ngejudge dia, nggak ikut-ikutan buat menyalahkan dia juga. Dan kamu tuh kayak seseorang yang percaya sama mimpi-mimpinya dia. Ketika dia ngomong A, dia punya mimpi dan cita-cita, kamu seseorang yang percaya. Ketika semua orang tuh nggak percaya sama cita-citanya dia atau sama mimpi-mimpinya dia, tapi kamu percaya dan kamu kasih support juga mungkin ya, dan kamu ya selalu semangatin dia terus ya. Oke gengs, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini tuh udah jam 9:30 ya, jadi udah cukup malam sebenarnya. Nah ini ada 2 kartu, aku bakalan kasih yes or no question. Seperti biasa, nanti kalian pilih aja jawabannya yes atau no. Ya ini tuh cuma ada 2 yes or no aja. Kalian siapin pertanyaannya bebas apa aja. Nanti aku jawab yes or no ya. Semoga paham buat yang baru menyimak atau buat yang baru subscribe ya. Oke, silakan siapin pertanyaannya atau boleh di pause dulu. Ini aku nggak tahu yang yes yang mana, yang no juga yang mana ya. Oke, udah belum? Oke, udah. Jawabannya adalah ternyata jawabannya no. Sedih gak sih? Kebetulan aku juga ikutan bikin pertanyaan ya. Ya udah nggak apa-apa. Thank you gengs for watching ya. Tungguin video aku selanjutnya. Ya, don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Semoga aku bisa up malam ini dan have a nice dream. Bye bye.